Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinobar bareng podcast sering sharing podcastnya para pelaku UKM Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah bidang usaha yang menjadi bagian penting dalam berbagai momen spesial, mulai dari hajatan, ya kan, event perusahaan, pernikahan, dan juga momen-momen spesial lainnya, yaitu adalah usaha catering. Nah, catering ini selalu menjadi kunci utama dalam memanjakan tamu karena adanya hidangan lezat. Nah, kalau kita berbincang terkait catering, nggak afdol kalau kita nggak mendatangkan ownernya. Nah, kebetulan saya saat ini sudah ditemani sing duwe pawon. Jadi ada Mbak Eka Yani Yunitasari, owner Pawone Mbak Eka. Beliau adalah seorang pengusaha catering. Selamat datang Mbak Eka, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, di momen-momen yang banyak acara bulan-bulan ini pasti sibuk sekali. Iya. Orderan banyak. Alhamdulillah. Kegiatan banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, ini sobat UKM, Mbak Eka ini masih muda, tapi beliau sudah memulai usaha catering dan banjir orderan. Kira-kira nanti kita akan menanya-nanya ini, kira-kira apa sih tipsnya agar usaha cateringnya itu bisa diminati oleh beragam pasar. Karena beliau menceritakan katanya cateringnya ini banyak di order mulai instansi, swasta, dan juga hajatan-hajatan lainnya. Baik, terima kasih Mbak Eka sudah datang. Nah, kali ini bisa ceritakan nih sedikit tentang gimana sih awal memulai usaha catering Pawone Mbak Eka. Apakah dimulai dari membangun kepercayaan diri atau seperti apa kira-kira? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Eka Yani Yunitasari. Saya adalah brand owner dari Pawone Mbak Eka. Usaha saya ini bergerak di bidang catering. Jadi saya menyediakan layanan aneka nasi kotak, snack box, dan kebetulan saya juga ada produksi sari kedelai dan kunyit asam yang kami produksi di dapur kami sendiri. Kebetulan usaha kami ini sudah berjalan 5 tahun gitu. Mengawali di tahun 2019. Tetapi awalnya jauh sebelum 2019, di 2012 saya membuka usaha warung kopi. Gitu. Jadi dulunya buka warung kopi. Iya, di 2012 saya punya warung kopi. Kemudian seiring berkembangnya, seiring waktu itu terjadi pandemi ya Mas ya. Iya. Ya, dari situ di pandemi itu jadi warung kopi saya berdiri hanya 7 tahun bertahannya mohon maaf gitu. Kemudian di 2019 itu setelah pandemi, pada saat pandemi itu sudah saya pertahankan sedemikian rupa dan akhirnya memang harus rela melepaskan ini warung kopi saya. Dan akhirnya saya di 2019 mempunyai ide buka catering gitu. Apa tuh yang menginspirasi kok jadi dari warung kopi ke catering? Kan luar biasa tuh. Iya, titik nekatnya itu luar biasa. Sebelumnya sih gini, nggak langsung ujuk-ujuk catering, nggak mungkin Mas. Jadi waktu saya kan sebenarnya wanita pekerja dulu, saya kerja di satu perusahaan dan saya sebagai seorang accounting waktu itu. Di 2017 akhir saya itu melahirkan anak saya yang kedua dan memang saat itu saya harus resign karena nggak ada yang jaga anak-anak dan akhirnya tantangannya ya. Ya itulah, hidup adalah pilihan. Jadi di tahun 2017 akhirnya saya memutuskan untuk resign yang tadinya sebagai ibu pekerja
saya akhirnya full di rumah, dan dari situ saya punya ide, kan saya punya warung kopi ya, kenapa nggak saya supply untuk untuk nasi. Waktu itu nasi bungkus kan banyak yang setor, dan kebetulan saya memang hobi masak dari dulu. Kemudian tercetuslah ide itu. Awalnya saya mencoba hanya untuk warung saya, hanya untuk warung saya. Pada saat itu menu pertama adalah nasi kerawu. Saya bikin nasi kerawu itu, dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh customer warung kopi saya. Kok enak? Iya. Kemudian waktu itu saya pertama kali bikin itu hanya sekitaran 20 bungkus lah. Kemudian berkembang dan akhirnya saya berani menawarkan ke warung kopi yang di sebelah-sebelah saya. Akhirnya nitip-nitip juga ya? Iya, nitip-nitip juga. Satu hari bisa bikin 50 bungkus sehari. Dan dari situ ternyata bisnis catering ini sangat menyenangkan ya. Iya, ya memang capek sih, cuman yang pertama kita hemat waktu, kita nggak perlu masak lagi. Jadi kalau sudah ada pesanan itu ya sudah, satu rumah makan itu. Jadi tersubsidi. Uang belanja terselamatkan. Iya. Tersubsidi karena orderan yang melimpah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Nah, berarti dari apa ya istilahnya? Dari proses warung kopi yang tutup tadi sampai akhirnya di saat membuka warung kopi, Mbak Eka ini menitipkan nasi ke warung-warung. Iya. Itu kan berarti kan ada proses yang dilalui sehingga ada perubahan transisi bisnis ya. Iya. Ada transisi bisnis yang dialami. Nah, apa nih yang menjadi ciri khas yang diusung Mbak Eka dalam mengemas atau meramu, atau yang menjadi membeda lah dari catering dari Mbak Eka kira-kira? Iya, kemudian tadi ya saya lanjutkan. Iya. Yang di 2017 tadi akhirnya saya istilahnya apa ya, merambah ke dunia kuliner ini tadi. Saya belum berani awalnya untuk buka, ya masih menjajaki, masih belajar gimana sih caranya memasak banyak, karena memasak banyak itu tidak mudah, Mas. Gitu, kita bisa di rumah biasanya masak nasi cuman setengah kilo, kemudian sayur cuman paling beli 1/4, 5.000 atau kayak gitu. Dan memasak dalam jumlah banyak itu juga butuh teknik gitu. Kita harus memahami masakan ini gimana caranya, tekniknya supaya nggak gampang basi. Nah itu, kemudian saya mulai belajar. Terus di 2019 baru saya mantapkan untuk saya berani memasak banyak untuk orang lain. Awalnya dulu di kantor saya yang dulu. Jadi TL saya itu menawarkan waktu meeting gitu loh. Ayo Kak, ini order. Saya mau order masakan kamu gitu untuk meeting. Awalnya itu. Kemudian alhamdulillah support juga, banyak support. Iya enak loh gini, apa istilahnya itu cocok di lidah mereka. Kemudian nggak sampai situ aja, Mas. Sejak saya mendalami dunia percateringan ini, akhirnya saya juga belajar banyak lagi. Setiap harinya saya punya target dalam 1 minggu itu saya harus bisa menu baru. Jadi kan harus kaya akan menu kan. Kalau catering gitu harus bisa masakan beragam. Dan alhamdulillah sampai saat ini catering saya sudah bisa masakan tradisional Jawa, masakan Madura, karena memang saya tinggal di Surabaya Utara. Dan masakan Madura ini kan juga sangat khas sekali ya. Gitu. Kemudian karena saya juga tinggal di Surabaya Utara, saya belajar. Ada darah Maduranya, Mbak? Oh, enggak ada. Oh, enggak. Asli Surabaya. Asli Surabaya saya. Kemudian saya belajar juga masakan Timur Tengah. Oh. Yaitu nasi kebuli. Ya? Timur Tengah, iya karena di Ampel ya. Iya, Ampel, dekat Ampel. Karena gini, nasi kebuli ini adalah salah satu favorit di Surabaya, terutama di Ampel. Dan harganya juga
tergolong mahal. Karena kenapa mahal? Karena dia yang pertama memang dari kambing, yang notabene memang kambing tuh mahal. Yang kedua, dia pakai beras basmati. Basmati itu juga, memang mahal. Kemudian rempahnya ada itu juga cengkehnya mahal. itu kan. Nah, ini saya berpikir keras menciptakan nasi kebuli yang bisa ekonomis, pakai berasnya beras lokal, tapi rasanya Sama. 11, 12. minimal mirip lah 11 12, Minimal maksimal masih mirip. masih rempahnya masih dapat Berasa. gitu. Tapi nggak bisa pakai kambing karena harganya ekonomis. Pakai ayam. Berarti Gitu. itu salah satu inovasi dan juga pembeda dari produk-produk catering yang lain, sehingga Mbak Eka ini mampu untuk berinovasi dalam gimana caranya menyiasati bahan yang mempunyai harga tinggi dan disiasati sehingga menjadi tetap berkualitas tapi harganya bisa menyesuaikan kantong kita semua. Kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara produk dan pelayanan, nah kira-kira nih gimana sih proses dalam Mbak Eka ini dalam misalkan menerima pesanan, memproduksi pesanan sehingga sampai pesanan itu diantar ke rumah, itu gimana? Servisnya seperti apa? Ini kan kadang orang itu kan bisa menilai dari servis personal ownernya sehingga orang itu balik lagi gitu loh. Iya. Gimana selama ini? Kalau saya sih gini, sebelum masuk ke orderan ya Mas, ini kan biasanya pertama ada proses negosiasi. Kalau untuk customer yang chat di WA saya, biasanya pertama saya arahkan ke press list utama saya dulu. Saya punya press list utama yang bisa dilihat calon customer saya. Kemudian, tetapi saya tidak saklek ke press list utama saya. Bukan berarti maksudnya bisa disesuaikan budget gitu loh Mas. Jadi Negotiable. iya, bisa negosiasi sampai deal istilahnya. Jadi bukan saya menurunkan kualitas, tidak. Cuman saya memberikan beberapa opsi. Ibu maunya yang kayak gimana? Misalnya dengan menu A, Mbak, tapi saya nggak mau ada acarnya, saya mau diganti sama kering tempe misalnya, bisa. Kemudian misalnya Mbak itu kok harga 20, saya kok kemahalan ya buat saya ya, bisa nggak Mbak yang harga 18.000? Ya Ibu, tapi nanti ini nggak pakai ini gitu. Jadi bukan kualitasnya yang saya turunkan, tapi opsinya. Jadi ada beberapa opsi, kalau misalnya nambah harga itu nanti ada tambahan additional item seperti itu gitu. Kemudian untuk orderan saya paling dadakan banget. Nah, ini tantangan Paling dadakan banget kayak tahu bulat. Sering itu sering dadakan banget itu saya di 12 jam sih, karena saya masih belum punya toko offline ya Mas. Kalau sudah punya toko offline kan enak, memang dia sudah setiap hari sudah memasak, tapi karena saya memang by order saja, saya paling dadakan banget di 12 jam. Alhamdulillah di sekitar tempat tinggal saya itu banyak pasar induk. Jadi dari pasar induk Sidotopo, ada pasar Pegirikan, ada pasar Pabean yang 24 jam. Untungnya kan di sekitar situ kan banyak pasar ya. Banyak pasar, dan alhamdulillah kenapa harga saya bisa ekonomis, bukan karena kualitas saya yang di bawah, tapi karena memang harga bahan baku di Surabaya Utara itu tergolong murah. Ya, jadi saya menyesuaikan. Kalau pasarnya murah ya saya jual. Mengikuti. Iya, enggak. Kalau memang sudah untung buat apa sih? Kalau istilahnya saya sudah merasa cukup untung sekian, buat apa untung lebih? Buat saya enggak lah. Kita biar sama-sama customer juga happy, saya juga happy. Win-win solution ya.
Nah, pengalaman yang paling menantang itu kira-kira apa, Bu? Yang selama ini, misalkan, aduh kurang ternyata pesanan mendadak dengan kuantiti gede itu kayak Iya, gimana? saya pernah. Satu kali itu teleponnya itu malam, jam 7 malam. Dan itu untuk kegiatan besok anak mahasiswa di UNER Kampus C itu butuh 500 kotak nasi, harus dikirim sampai sana jam 9 pagi. Itu saya pernah. Lah, kalau ini dilemanya itu kalau orderan besar itu mau enggak itu kesempatan, mau iya itu kita harus gitu. Terus kemudian alhamdulillah memang di tempat tinggal saya tuh banyak ini ibu-ibu yang nganggur yang biasanya saya ajak kerja. Kebetulan memang saya masih belum meng-hire. Kalau untuk yang istilahnya asisten saya ada 1 orang, tapi kalau untuk meng-hire pesanan dalam jumlah yang besar itu saya ambilnya harian. Jadi masih kalau misalnya orderan 100 itu ambil orang berapa, orderan 200 itu sudah ada estimasinya gitu. Sudah bisa mengukur lah kekuatan manpower. Iya, kemudian itu tadi yang 500 pak itu saya langsung hire 5 orang beserta saya dan yang asisten saya itu, jadi dikerjakan 7 orang. Wah, itu langsung nggak tidur, Mas. Semalam suntuk kayak bikin candi ya. Nah, itu kekuatan gitu. Perempuan jika disatukan. Tapi seru sih, seru ya. Tantangannya kayak gitu ya. Nah, kalau ngomong soal pemasaran dan pengembangan, gimana sejak awal mempromosikan bisnis catering? Karena kan persaingannya banyak banget, bahkan antar tetangga biasanya ada, ya kan? Belum lagi antar gang, belum lagi nanti antar kecamatan, belum lagi antar orang dalam. Nah ini gimana nih cara mempromosikan bisnis catering Mbak Eka ini? Gini, yang itu tadi awalnya saya berawal dari warung kopi saya, itu paling tidak sudah dikenal bahwa Mbak Eka bisa masak, gitu aja. Masih bisa masak dulu ya, bisa masak gitu. Kemudian setelah saya mendalami bisnis catering ini di 2019, ini pasca pandemi ya, atau masih pandemi juga sih. Itu tantangannya itu yang dulunya itu customer saya, setelah pandemi itu jadi pesaing juga. Karena banyak yang di PHK kan. Jadi tadinya yang saya posting saya kan juga nggak melulu soal ini, Mas. Jadi saya sering ada kalanya itu saya bikin kebab, saya buka PO gitu langsung berapa ratus kotak, terus saya bikin risol mayo dulu seperti itu. Terus akhir-akhir ini tuh memang bukan akhir ini, maksudnya setelah pandemi itu ternyata biasanya tuh saya ini ya bikin status itu kok langsung centing banyak notifikasi yang masuk gitu ya. Ternyata mereka ceritanya juga jualan ya, bisa nggak apa-apa. Terus akhirnya gini, wah ini saya harus belajar nih gimana strateginya ini supaya nama catering saya tuh paling nggak itu dikenal dulu lah. Lah akhirnya awalnya saya itu sering mengikuti kompetisi. Jadi saya sering ikut lomba masak dari tingkat kelurahan. Kemudian yang terakhir banget itu akhir 2023 kemarin saya ditugaskan oleh kelurahan saya untuk mewakili kecamatan saya, Kecamatan Semampir, dalam lomba masak olahan menu ikan yang diadakan oleh PKK Kota Surabaya. Yang pesertanya itu adalah ibu-ibu PKK seluruh kota Surabaya dari 33 kecamatan sekota Surabaya. Dan alhamdulillah di situ adalah awal mula nama catering saya dikenal. Saya berhasil mendapatkan juara kedua dari 33 kecamatan sekota Surabaya, dan itu saya paling muda loh, Mas. Luar biasa. Ibunya juara kedua loh, luar biasa. Tahu sendiri kan ibu-ibu PKK itu yang sudah 40 tahun ke atas, yang udah mateng banget, dan di situ iya, saya lihat itu profesional banget.
waktu itu sebenarnya saya, wah kok ini ya senior ya, saya agak keder gitu Mas, tapi saya yakin bismillah saya pasti bisa gitu, dan alhamdulillah itu tadi membuahkan hasil. Dan awal mulanya dari saya bisa dapat juara 2 itu tadi, akhirnya mulai dilirik lah oleh kecamatan dan kelurahan saya, yang sebelumnya saya sempat ini menyodorkan istilahnya proposal saya itu nggak dilihat kali ya, karena mungkin dipikirnya masih muda, emang bisa tak kayak gitu. Berarti setelah juara 2 itu tadi akhirnya banyak sekali orang yang akhirnya notice nih. Iya. Nah, brand pawonnya Mbak Eka itu sejak kapan? Apa sejak awal atau sejak mendapatkan banyak pengakuan itu tadi? Sejak awal sih. Sejak awal. Sudah menggunakan brand pawonnya Mbak Eka. Iya, itu. soalnya saya nggak, istilahnya apa Mas ya? Kita kan ibu rumah tangga itu udah capek di dapur ngurus anak, untuk nyari nggak tahu pokoknya ya paling kan dapur apa gitu ya, besar sakar pokoknya aku maju gitu. Begitulah awal mula tercipta brand pawonnya Mbak Eka. Nah, kalau kita berbicara prestasi tadi udah dapat prestasi, pengakuan udah dapat. Nah, kira-kira ke depan nih apa nih yang akan dilakukan terkait inovasinya atau harapan yang pengen dikembangkan? Aku pengen ini ke depan punya ini Mas, punya itu. Mungkin bisa ceritakan Mbak Eka. Kalau untuk harapannya sih impiannya pengen punya sebuah depot atau resto gitu ya. Amin. Nah, tapi kan ini kan untuk waktu dekat ini kan saya masih punya baby Mas. Jadi saya masih punya baby usia 3 bulan, sepertinya masih sabar dulu sambil cari tahu gimana caranya meng-hire banyak orang itu seperti apa. Soalnya kan kalau sudah depot restoran itu nanti kan kita nggak bisa 100% juga ya. Kita nggak bisa 100%. Jadi cara istilahnya manajemennya secara semuanya lah, keseluruhan lah, itu yang perlu dipelajari dulu. Kebetulan sih sudah ada tawaran, ada investor yang kemarin WA saya, kebetulan teman saya sendiri, teman saya, memang dia sudah terjun di dunia bisnis sudah lama, dia tertarik untuk mengembangkan bisnis saya karena melihat rekam jejak saya. Cuman bismillah, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Saya mau diajak ketemuan gitu loh. Nah ini mudah-mudahan Allah ridhoi untuk menjadi yang bisnis lebih besar lagi supaya bisa meng-hire lebih banyak orang lagi, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Luar biasa. Berawal dari warung kopi yang kemudian berusaha untuk bertahan, yang meskipun pada akhirnya warung kopinya tutup, tetapi Mbak Eka ini nggak berhenti sampai di situ. Beliau gigih dan juga mempunyai daya juang untuk terus mendorong dirinya ya agar mampu menciptakan inovasi baru dalam dunia usahanya, yaitu berupa catering, sehingga catering itu berjalan, dibesarkan, diramut dengan penuh air mata ya Pak ya, dengan penuh sukacita, darah berdarah, sehingga akhirnya dikenal oleh banyak orang dan mendapatkan gelar juara juga pada akhirnya, dan akhirnya yang terakhir ini tadi mau mendapatkan investor. Luar biasa. Amin. Bayangkan, ini kan perjalanannya nggak panjang teman-teman. Mungkin bisa disampaikan kesan atau pesan yang ingin diberikan atau motivasi bagi para pendengar Sobat KUKM di sana yang mungkin saat ini sedang dalam fase usaha yang aku wis frustasi, aku wis pengen menyerah lah. Nah, kira-kira barangkali ada energi yang ingin disampaikan agar teman-teman ini termotivasi Mbak Eka. Iya, untuk motivasi untuk teman-teman yang sedang menjalankan usaha sekecil apapun itu
harus diperjuangkan, harus dijalankan dengan sepenuh hati, supaya di kemudian nanti kita yang akan mendapatkan hasilnya sendiri. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, bahkan kegagalan itu bisa menjadi langkah awal kita untuk lebih maju ke depannya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana pilihan kita, mau tetap terpuruk atau mau kita istilahnya bangkit dan go ahead gitu ya Mas ya, istilahnya ya gitu. Jadi apa ya, segala kemampuan kita, segala apa yang kita bisa, kita alhamdulillah punya 2 tangan, 2 kaki dan pikiran yang Allah berikan. Selagi bisa belajar. Jadi saya kalau tidak ada orderan ini Mas, nggak pernah diem di rumah. Jadi ada pelatihan apa saya ikut gitu, maupun aktif itu gitu, proaktif ya. Iya, sampai terlalu aktif kayaknya. Tapi alhamdulillah dari situ kan kalau kita istilahnya ikut pelatihan, ketemu orang banyak, ikut komunitas, itu kan kita akan dapat banyak insert yang positif gitu. Jadi jejaring, kemudian pengalaman orang itu mungkin ada yang lebih istilahnya bisa memberikan inspirasi kita. Disitulah nanti akan ketemu jalannya walaupun sambil belusuan. Ketemu jalannya. Oke, baik Mbak Eka. Nah, ini kalau ada teman-teman atau sobat UKM di luar sana yang pengen order, itu nomor menghubungi di mana sih Mbak nomornya? Bisa di Instagram, DM Instagram di @pawone.mbak.eka. Bisa di TikTok @pawone_mbak_eka. Kemudian di via WhatsApp ada di 081779326967. Di sana lengkap ada katalog produk saya. Kemudian kalau bisa dilihat di Google Business, di Pawone Mbak Eka Catering, di situ ada alamat saya lengkap dan nomor handphone saya lengkap. Bisa dilihat ada review dari beberapa customer saya. Oke, nah sebentar sebelum closing, saya penasaran nih. Ini kan Mbak Eka kan kesini udah bawa apa ini? Nasi kebuli. Nasi kebulinya, guys. Merakyat, ekonomis. Nasi kebuli rakyat ini. Ini yang diceritakan Mbak Eka tadi dari beras lokal Mbak ya? Iya, dari beras lokal. Beras lokal tapi mempunyai cita rasa yang ya kurang, nggak jauh beda sama beras yang biasanya digunakan oleh nasi kebuli. Dan ini pakai daging ayam. Kalau seporsi gini berapa Mbak? 15.000. Bener. 15.000 guys, $1 kalau murah banget. Dan ini sangat worth it kalau untuk hajatan menurut saya ya. Dan juga tentu kalau dipandang juga packagingnya bagus banget. Dan juga kalau kita lihat dari packagingnya ini juga sudah kekinian lah, pakai box semacam ini. Kemudian platingnya juga oke. Ini kan membuktikan bahwa Mbak Eka ini kan terus belajar orangnya. Kemudian update terkait kekinian. Dan di samping ini juga ada ini apa ya? Susu kedelai ya? Iya, susu kedelai. Susu kedelai dan juga ada kunyit asam. Oh, boleh dicoba ini ya? Ya, boleh. Mumpung hawanya lagi ya. Sungkan, guys. Oke. Kita coba dulu ya Mbak Eka ya. Ini sambal isi. Ini rempahnya juga. Aku biasanya kan kalau nasi kebuli kan ono cengkehnya gitu loh Mbak ya. Cengkeh itu yang biasa warna hitam. Kalau biasanya nggak ngerti aku soalnya. Bukan cengkeh. Cengkeh apa itu? Apa sih? Coklat. Coba sih sebenarnya. Nggak jauh beda. Ya kan yang membedakan biasanya kan panjangnya. Ya, gitu. Panjang kalau basmati memang. Ini mungkin dipenyet-penyet cek dawa, Mbak. Cukup. Enak guys, 15.000 langsung aja
Kalau mau pesen buat hajatan, buat acara kantor, kampus, pengen pesen nasi kebuli dengan harga yang merakyat, langsung aja ke mawane Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka telah berbagi kisah inspiratifnya hari ini. Dari perjalanan beliau, kita belajar bahwa kesuksesan di bidang catering itu bukan hanya menyajikan cita rasa, tapi juga soal komunikasi, dedikasi, inovasi, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pelanggan. Dan semoga cerita yang diceritakan di episode kali ini memberikan motivasi, dorongan bagi teman-teman sobat UKM yang sedang merintis usahanya atau mencari ide baru di dunia kuliner. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi, kita itu harus memaksimalkan, kita udah diberi 2 tangan, 2 kaki, kita harus gerak. Karena yang namanya orang usaha itu harus mau menggerakkan kakinya, karena kita nggak tahu tuh kalau kita nggak jalan, kita nggak bisa ketemu rezeki yang Harus dijemput ya. semaksimal mungkin. Kuncinya adalah menjemput rezeki. Matur nuwun Mbak Eka udah datang Iya, ke sini, sama-sama. sudah berkenan untuk mencicipkan masakannya yang luar biasa enak dan harganya merakyat. Semoga kami di sini berharap usaha Mbak Eka semakin terbang tinggi, Amin. semakin melebarkan sayap dan juga semakin bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga bagi lingkungan yang lebih besar. Kami di sini ingin mendukung, mempromosikan dan mengenalkan produk-produk UKM di Jawa Timur. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa untuk menikmati setiap proses dari perjalanan Mbak Eka. Terima kasih, salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.